Secara khusus jamaah rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini ingin menjelaskan bahwasanya seorang hamba jangan sampai terperangkap kepada sihir tersebut, karena nanti kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kehilangan tauhidnya kepada Allah. Ya, dia akan menjadikan tukang sihir itu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan tukang sihir tersebut ya sebagai tuhannya yang tanpa ia sadari. Ya, sampai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga, innal ayafah la sihr. Ya, sesungguhnya iyafah itu adalah sihir. Ya, jadi iyafah, kata penjelasan di buku ini atau di kitab ini, jadi kebiasaan orang Arab terdahulu, selain dia tatoyur ataupun tatoyur itu melepas burung apabila dia ingin bepergian ataupun ingin mengambil suatu keputusan yang besar di antara dua keputusan yang dia inginkan, maka dia akan ambil burung, jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah disampaikan oleh para ustaz-ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah, menuju rumah Allah, yamhu bihil khataya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kita. Yamhu bihil khataya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kathratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak langkah kita menuju salat berjamaah, wa intidharus shalah ba'da shalah, kemudian menunggu salat setelah mengerjakan salat yang lainnya. Yamhu bil khataya wa yarfa'ud darajat, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u darajat, dan meningkatkan
derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya artinya semakin banyak kita melangkahkan kaki kita menuju masjid. Kalau mungkin sekarang menggunakan sepeda motor, kalau dahulu menggunakan melangkahkan kakinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak putaran-putaran roda kita niatkan menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak juga dihapuskan kesalahan-kesalahan kita dan semakin tinggi juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamhu bihil khataya wa yarfa'u darajat, kasratul khuta ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah. Belum lagi inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat subuh atau salat fajar yang dilaksanakan oleh seorang hamba disaksikan oleh para malaikat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi melalui doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku, bagi hamba-hambamu yang mengawali paginya dengan kebaikan, yang mengawali paginya dengan ibadah, tidak mengawali paginya dengan kemaksiatan atau bahkan melewatkan sholat subuh ya hingga sholat subuh hilang begitu saja. Jamaah rahimakumullah, akhirnya sholat subuhnya diganti di waktu duha. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab menjelaskan tentang sihir, kemudian membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 7 hal yang akan membinasakan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah sihir, jamaah rahimakumullah. Ya, sihir. Kenapa? Karena dia ujung-ujungnya membunuh seorang hamba. Ya. Atau paling tidak di dalam Al-Quran disebutkan yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Seorang suami dan seorang istri bisa dibikin berpisah dengan suami istrinya, bisa dibikin bercerai karena ulah ya sihir. Ya, dijadikan seorang suami tidak senang kepada istrinya, pengaruh sihir tersebut, bahkan seorang istri juga dibikin benci terhadap suaminya. Sampai-sampai malaikat Harut dan Marut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kedatangan kami ini ke bumi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Sulaiman bukan mengajarkan supaya kalian itu menjadi tukang sihir, tetapi kata Harut dan Marut ya supaya kalian tahu bahaya daripada sihir tersebut, supaya kalian tahu ya bahwasanya madorotnya besar. Ya, diwanti-wanti oleh Harut dan Marut ya. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Tetapi kata Harut dan Marut, ya apapun yang kamu lakukan, ya, yang kamu usahakan dari sihir ini, dia tidak akan berdampak buruk, dia tidak akan mendatangkan madarat kecuali madarat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah tentang sihir. Pernah suatu hari ada seorang yang datang kepada kami menceritakan pengalamannya yang pernah ia alami sendiri. Pernah bertemu dengan seseorang, dia katakan, dan tidak akan pernah percaya lagi dengan hal-hal seperti ini. Kata dia, kata orang ini yang menceritakan kepada kami, ya, saya pernah bertemu dengan seseorang, kemudian seseorang tersebut mengatakan kepada saya bisa menggandakan uang. Ya. Silakan serahkan beberapa nominal uang. Pada saat itu dia masih ingat uangnya 2 juta dan saya akan gandakan menjadi 4 juta. Begitu. Tapi jangan usah tahu bagaimana ritualnya. Begitu. Silakan serahkan uangnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, datang lagi besoknya. Begitu datang lagi besoknya, uang ini
di tempat yang sama tidak akan saya pindah-pindah. Silakan bawa tempat, ya, tidak akan saya pindah, tidak akan saya utak-atik. Besok dia akan menjadi 4 juta. Dia ngasih uang 2 juta ini, kemudian pulang, besoknya datang lagi jadi. Kemudian lantas mulai, enak juga ya, tanpa harus kerja, dalam waktu 1 hari uangnya sudah jadi 4 juta. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian si orang ini, si yang tadi mengaku bisa menggandakan uang ini, jamaah rahimakumullah, kemudian bilang, bagaimana kalau kamu ngasih saya 500 juta, nanti jadi 1 miliar. Begitu, karena emang ini orang kaya, saya tahu teman kami ini memang orang yang berduit. Dia datang membawa koper 500 juta. Kemudian pengakuan dia, saya bawa dulu ke dalam ruangan, kata si orang yang bisa mengandalkan uang ini, jamaah rahimakumullah, di Sumenep, nggak jauh-jauh. Dia ceritanya di Sumenep pengalaman ini, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian kata si fulan ini, setelah selesai dia ritual di sebuah ruangan, kata dia, kemudian dia bilang, jangan buka kecuali pekan depan. Jadi koper ini jangan dibuka kecuali pekan depan. Begitu. Tetapi teman kami ini penasaran, kok begitu lama, kok harus nunggu kok harus nunggu 1 pekan gitu. Enggak, dia nunggu terus. Kebayang ya, uang itu akan menjadi 2 kali lipat, jamaah rahimakumullah. Begitu. Setelah 1 pekan dia tunggu dengan berbagai macam ya kegelisahan dan berbagai macam harapan, jamaah rahimakumullah. Ya, dia buka koper tersebut. Setelah dibuka, benar ternyata koper tersebut penuh dengan uang, tapi bagian permukaannya saja. Ya, bagian permukaannya saja yang diisi uang, bawahnya kertas biasa. Begitu. Uangnya dia sudah dibawa kabur. Dan orang tersebut sudah tidak pernah muncul lagi. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Ini belum ya pengakuan-pengakuan yang lainnya. Cerita sendiri, akhirnya ternyata hanyalah tipuan belaka saja. Dan ternyata kejadian ini juga pernah viral, ya. Saudara Dimas Kanjeng pribadi yang pernah viral, jamaah rahimakumullah, yang bisa menghasilkan uang dari belakang tangannya. Ternyata orang yang percaya itu bukan orang yang tidak punya pendidikan. Justru orang yang berpendidikan tinggi, jamaah rahimakumullah, itu percaya, bahkan menjadi pembelanya. Begitu. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau kita mau lihat kepada atharnya Umar bin Khattab, pernah Umar bin Khattab itu ya mengatakan selesai sholat Jumat di Masjid Nabawi, kemudian Umar bin Khattab itu melihat sekumpulan orang yang lagi berkumpul di Masjid Nabawi. Kemudian Umar bin Khattab bilang, ada apa kalian, mabikum, ada apa kalian berkumpul-kumpul di sini? Kemudian kata sekumpulan orang tersebut, wahai Umar, kami sedang menunggu orang yang membagikan sedekah kepada kami. Kalau ada kami ambil, kalau tidak ada ya sudah. Atau kami menunggu orang membagikan makanan kepada kami. Kalau ada ya kami makan, kalau tidak ada ya sudah, nggak apa-apa. Begitu. Kemudian Umar bin Khattab bilang, kamu nggak pergi bekerja? Kalian tidak pergi bekerja, kata Umar bin Khattab. Kemudian tidak, kami menunggu itu saja. Kemudian serta-merta Umar bin Khattab memerah wajahnya, kemudian diusir. Sana kamu kerja. Hujan itu, langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas ataupun perak, bahkan uang, dinar dan dirham. Maksud kami apa, jamaah rahimakumullah, ya, tidak bisa tiba-tiba tergandakan uangnya ya tanpa bekerja dan lain sebagainya, ya tidak lain dan tidak bukan adalah penipuan, jamaah rahimakumullah, ya. Belum ini sihir yang lainnya, karena di dalam sihir sendiri itu, jamaah rahimakumullah, ada namanya musya'wadah. Musya'wadah itu apa? Selain sihir yang mematikan, ada namanya musya'wadah. Musya'wadah itu adalah sihir yang diterapkan ataupun yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Fir'aun ketika mengancam Musa atau mengancam Nabi Musa.
Jadi sebenarnya kata para mufassir dikatakan ular yang berubah awalnya itu adalah tali, kemudian itu berubah jamaah rahimakumullah, itu adalah bukan tukang sihirnya itu mampu merubah tali tersebut menjadi ular yang hidup, tetapi kata para mufassirin dikatakan bahwasanya itu adalah trik musya'wadhah. Yang disihir oleh penyihirnya itu adalah matanya, sehingga Musa ataupun orang-orang di sampingnya itu melihat bahwasanya tali tersebut berubah menjadi ular, padahal yang disihir itu adalah matanya jamaah rahimakumullah. Ya, di situ itu adalah mata kita, sehingga pandangan kita itu seolah-olah itu adalah ular yang nyata. Tetapi mukjizatnya Nabi Musa ya lebih keren daripada itu semuanya. Ya, tanpa dibelajari sebelumnya ataupun tanpa diajari sebelumnya, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, kemudian benar-benar menjadi ular, bukan lagi musya'wadhah. Ya, jadi bisa jadi jamaah rahimakumullah setiap trik-trik ataupun setiap pertunjukan-pertunjukan sulap atau yang lain sebagainya yang berbau musya'wadhah, yang barangkali kita bisa lihat di tempat di mana kita nonton di televisi misalkan dan lain sebagainya, di tempat-tempat yang lainnya, bisa jadi itu adalah musya'wadhah. Jadi mata kita yang tersihir, ya, sehingga seolah-olah itu mendatangkan hal-hal yang ajaib, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu tentang sihir musya'wadhah. Makanya secara khusus jamaah rahimakumullah, saya Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini ingin menjelaskan bahwasanya seorang hamba jangan sampai terperangkap kepada sihir tersebut, karena nanti kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kehilangan tauhidnya kepada Allah. Ya, dia akan menjadikan tukang sihir itu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan tukang sihir tersebut ya sebagai tuhannya yang tanpa ia sadari. Ya, sampai-sampai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga, innal ayafah la sihr. Ya, sesungguhnya iyafah itu adalah sihir. Ya, jadi iyafah, kata penjelasan di buku ini atau di kitab ini, jadi kebiasaan orang Arab terdahulu, selain dia tatoyur ataupun tatoyur itu melepas burung apabila dia ingin bepergian ataupun ingin mengambil suatu keputusan yang besar di antara dua keputusan yang dia inginkan, maka dia akan ambil burung jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah disampaikan oleh para ustadz bahwasanya tatoyur itu apabila dia burung tersebut terbang ke sebelah kanan, oh berarti ya itu nasib baik. Kalau mau bepergian silakan bepergian. Tapi kalau burungnya itu lari ke arah kiri, maka tidak jadi bepergian karena ini nanti mengalami nasib buruk. Jadi nasibnya itu bukan diserahkan kepada Allah tapi kepada burung tersebut. Lah ada juga macam-macam seperti itu, namanya iyafah. Di dalam kitab ini dijelaskan innal iyafah la sihr. Kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab, kebiasaan orang-orang Arab dahulu juga namanya iyafah. Kalau tatoyur itu burung yang terbang, tapi kalau iyafah itu suara burung, ya. Kalau bahasa Maduranya, kalau burungnya itu kecak, bagus suaranya, maka itu adalah keputusan yang baik, ya, ataupun pilihan yang baik, ataupun hari yang baik. Kemudian kalau burungnya itu kok tiba-tiba ya tidak kecak ataupun tidak merdu suaranya, cuitannya tidak terlalu bagus, maka itu tidak akan menjadikan keputusan yang baik, atau bahkan menjadikan takdir-takdir buruk, ya. Maka sampai-sampai jamaah rahimakumullah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, umat Nabi Muhammad yang nanti akan mendapatkan syafaat, ya, Nabi Muhammad masuk surga, ya, tanpa hisab, itu salah satunya adalah orang yang tidak tatoyur, ya. Dia tidak mendoakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan dalam hadis yang berikutnya, ya, dari Imam Muslim, bahwasanya man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salata arba'ina yauman.
Tegas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi arrafan, ya, peramal, ya, fasa'alahu, kemudian dia bertanya an syai'in, terhadap sesuatu, fasaddaqahu, ya, fasaddaqahu, kemudian dia mempercayai apa yang disebutkan ataupun apa yang diutarakan oleh dukun tersebut atau peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jamaah rahimakumullah, ya, tanpa datang ke dukun saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat kita ini diterima. Kita melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin, ya, menggunakan pakaian sebaik mungkin, ya, datang ke masjid dalam kondisi sebaik mungkin, ya, supaya nyaman dilihat, menggunakan parfum yang wangi sebisa mungkin, menggunakan sarung yang bersih, berwudu, datang ke masjid, ya, bahkan kita berharap bisa duduk di shaf awal, berharap supaya sholat kita ini diterima. Jamaah rahimakumullah, supaya sholat kita diterima. Tapi jamaah rahimakumullah, di sini justru, ya, ada orang-orang yang datang dengan sengaja kepada peramal begitu, dan diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari, ya. Kita aja berharap mudah-mudahan 40 hari ataupun sholat kita ini diterima, berharap sekali supaya diterima, ya, ya, mudah-mudahan diterima, dan belum tentu juga diterima semuanya, bisa jadi jamaah rahimakumullah begitu. Kalau kita mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah SAW pernah mengadakan sebuah challenge kepada para sahabat. Barang siapa yang bisa sholat secara khusyuk 2 rakaat saja, kata Rasulullah SAW, falahu ridai, ya, maka kata Rasulullah, saya akan kasih hadiah berupa selendang ataupun surban yang biasa saya gunakan, kata Rasulullah SAW, secara khusyuk. Kemudian, ya, sahabat terdiam, lantas Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah. Naam ya Rasulullah, usalli. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, baik wahai Rasulullah, karena tidak ada yang maju, saya yang sholat, saya akan mencoba sholat secara khusyuk. Kemudian silakan, kata Rasulullah. Lantas Ali bin Abi Thalib ambil wudu, kemudian, ya, sholat 2 rakaat, sholat mutlak pada saat itu, menghadap kiblat. Kemudian ia sholat dengan sebaik mungkin, husnul adha, kata perawi hadisnya, dengan sebaik mungkin dalam kondisi yang bagus, ya, bacaannya sekhusyuk mungkin, kemudian gerakannya sebaik mungkin. Begitu jamaah rahimakumullah. Kemudian selesailah Ali bin Abi Thalib mengerjakan 2 rakaat, ya, sholat tersebut. Kemudian lantas Rasulullah SAW, ya, ingin memberikan hadiah tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, mohon maaf wahai Rasulullah, mohon maaf, katanya, saya dari awal itu sudah khusyuk, menurut saya sudah khusyuk. Dari awal, dari rakaat pertama, rakaat kedua masuk saya khusyuk. Kemudian ketika masuk, ya, kalimat fil alamina innaka hamidum majid, sebelum saya salam, tadzakkartu biridaika, sebelum saya salam tiba-tiba saya ingat dengan hadiah yang akan engkau berikan kepada saya, sehingga membuyarkan kehusukan saya. Begitu. Wah, ntar lagi dapat hadiahnya Rasul, hadiah berupa selendang ataupun surbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba saya teringat wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuyarkan kehusukan saya. Begitu, padahal bentar lagi salam. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu aja begitu, ya, begitu berharap supaya sholat diterima, khusyuk diterima, jamaah rahimakumullah. Tetapi ada orang yang dengan sengaja datang kepada peramal, gitu, ataupun dukun, bertanya, kemudian, ya, membenarkan. Ya, bisa jadi betul, tapi itu bisa adalah kebetulan, ya, kalau kita mengambil, ya, hadis yang sebelum-sebelumnya, pertemuan sebelum-sebelumnya, jamaah rahimakumullah, bahwasanya memang ada tugasnya iblis yang naik ke langit ke-7 mencuri kabar langit, ya.
Begitu mencuri kabar langit, kemudian mereka ada yang terkena panah malaikat, kemudian mereka mati. Ada juga yang lolos, jamaah rahimakumullah, sehingga kabar langit tersebut diberikan kepada para peramal-peramal itu. Apa yang akan terjadi? Ya, lantas jamaah rahimakumullah, mereka gabungkan ataupun campur dengan 1000 bahkan lebih banyak kebohongan-kebohongan, ya, sehingga terjadi apa yang terjadi. Man ata'arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman. 40 hari jamaah rahimakumullah. Berat. 40 hari. Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atakahinan. Ya, kalau ini arrafan yang barusan, yang hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Kalau barusan hadisnya dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih tegas lagi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, man atakahinan, barang siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan mempercayai apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia sudah kafir. Ini jamaah, kalau tadi hanya tidak diterima saja, kalau datang ke peramal tidak diterima sholatnya 40 hari, kalau ini datang ke dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia dicap sebagai orang yang kafir terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah rahimakumullah, kita hidup di era digital, kita hidup di era serba milenial, gitu. Dukun-dukun hadir dalam bentuk ramalan bintang, zodiak A, B, C, D, jamaah rahimakumullah. Begitu. Dukun-dukun ya hadir di televisi kita, di YouTube kita, jamaah rahimakumullah. Begitu. Dulu dibilang dukun, sekarang orang pintar. Ya, begitu. Dulu dibilang apa? Dulu dibilang dukun, jelas-jelas dibilang dukun, sekarang dijadikan apa? Namanya semakin indah, bisa membaca kartu tarot. Itu jamaah rahimakumullah. Bagaimana mungkin hanya dengan berbekal satu kartu dikocok, setelah itu diambil satu lembar, yang keluar jamaah rahimakumullah gambar apa, kemudian dibaca, begitu kan? Nasib kamu setelahnya seperti ini, nasib kamu setelahnya seperti ini, kamu akan baik, kamu akan mendapat rezeki. Hanya kartu tarot, ya. Itu jamaah rahimakumullah, hanya kartu dibaca, seolah-olah dia menjadi seorang yang sudah bisa membaca. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Seorang nabi dan rasul saja kalau tidak dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu, ya. Kata Rasulullah SAW, mafatihul ghaib khamsah. Yang keempat dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, pintu-pintu gaib itu ada 5. Poin yang keempat, wal mar'u la yadri fi ayyi ardin tamut, wal mar'u la yadri mata yaji'ul matar. 5 pintu gaib itu yang tahu hanya Allah. Poin yang keempat adalah seorang hamba itu tidak pernah tahu kapan dia akan mati dan di mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang keempat juga, poin yang ketiga disebutkan tentang rezekinya. Dia tidak tahu apa rezeki di hari esok dan seberapa takarannya. Poin yang terakhir, kapan datangnya ataupun kapan akan turun hujan, itu tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul pun seperti itu jamaah rahimakumullah, ya. Tapi ada orang sekarang, ya, yang dipuja-puja, diartis-artiskan, bisa membaca kartu tarot, katanya bisa membaca nasib kamu 3 bulan atau 1 pekan, 2 pekan yang akan datang. Tetapi jamaah rahimakumullah, konyolnya yang menjadikan kaum muslimin ini terpedaya kepada mereka ataupun orang yang dibaca tarotnya itu selalu mengatakan,
kalimatnya jamaah rahimakumullah, kalau jamaah memperhatikan siaran-siaran di TV itu, oh enggak kok, ini hanya sekedar kartu saja, selebihnya kita percaya kepada Allah, begitu. Padahal secara tidak langsung dia dengan membaca tarot itu, jamaah rahimakumullah, sudah ya menyandingkan dirinya kepada para peramal tersebut, percaya kepada peramal tersebut, sehingga hilang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kena talbis, mereka kena subhat dengan kalimat-kalimat enggak kok, begitu. Ini hanya tarot saja, ini hanya kartu saja, ya. Tapi yang bikin juga Allah nanti ininya, takdir berikutnya. Padahal dia sudah minta untuk dibaca. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dan dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf jamaah, ya. Agak batuk sedikit. Ya. Ya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Bahkan di hadis yang berikutnya jamaah rahimakumullah, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ya. Bahkan dalam hadis Imam Al-Hakim juga dijelaskan, kalau tadi arrafan peramal itu tidak diterima sholatnya, ternyata ada hadis yang berikutnya lebih tegas lagi juga, arrafan peramal, ya, ternyata juga masuk ke dalam kufur terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lihat hadis yang berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh, ya, Imran bin Husain, laisa minna man tatayyara aw tutayyara. Bayangkan jamaah rahimakumullah, ada kalimat dari Rasulullah, laisa minna, ada ancaman yang keras, bukan dari golongan kami. Jamaah rahimakumullah, bukan dari golongan kami siapa yang tatoyur, yang tadi kami jelaskan, meramal nasibnya baik atau buruk dengan burung, atau minta ditatoyur. Ada kalimat yang begitu tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah At-Tahrim itu jamaah rahimakumullah, ada permintaan seorang hamba ketika dia tidak bisa masuk ke dalam golongan para nabi dan rasul, ataupun orang-orang yang berada dalam golongan nabi dan rasul ketika di padang mahsyar. Jadi ketika di padang mahsyar orang-orang datang kepada nabinya, begitu umat Nabi Muhammad datang kepada nabinya, jamaah rahimakumullah, itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kata Rasulullah, sawadul a'zam yasuddul ufuk, dari saking banyaknya umatnya Nabi Muhammad yang datang di padang mahsyar pada saat itu, yasuddul ufuk, ya, sampai-sampai padang mahsyar itu seolah-olah dia menghitam, gelap, karena saking banyaknya umatnya Nabi Muhammad yang datang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'rifu ummati", aku mengetahui umatku, ciri-ciri umatku yang datang pada hari kiamat, datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghurul muhajjalin. Ghurul muhajjalin itu adalah wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Apa itu ghurul muhajjalin? Ghurul muhajjalin itu ia bercahaya karena terbiasa pada saat di dunia wajahnya basah dengan air wudhu, kemudian tangannya basah dengan air wudhu, kakinya basah dengan air wudhu, dan itu bercahaya di padang mahsyar, jamaah rahimakumullah. Dan Rasulullah mengenali umatnya dengan ciri-ciri tersebut. Makanya ulama-ulama fikih, ya, menyarankan kepada orang yang berwudu, silahkan perpanjang wudunya, ya. Kalau wudu tangan itu dari ujung, ya, jari ini sampai siku, boleh perpanjang sampai, ya, pangkal lengan ini, kata para ulama-ulama fikih, ya, karena mengambil keutamaan hadis ghurul muhajjalin. Jamaah rahimakumullah, Allah menjelaskan di padang mahsyar nanti ada seorang yang mengatakan, atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Tuhanku, kata manusia ini, mereka berseru kepada Allah, ya Allah, saya ini tidak bisa bergabung kepada golongan orang-orang soleh, kepada nabi-nabi kami, tidak bisa bergabung ke dalam barisan mereka. Karena apa? Karena cahaya kami ini redup, sehingga kami, ya, tidak punya lentera untuk menempuh jalan untuk bergabung. Redup, tidak dikenali, redup cahaya kami ini di padang mahsyar. Sampai-sampai mereka meminta kepada Allah, atmim lana nurana waghfir lana.
Ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampuni kami ya Allah. Ya, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam barisannya Rasulullah bersama para umatnya. Ternyata jamaah rahimakumullah, ini adalah efek, ya, memiliki efek apa? Karena mereka pernah dicap oleh Rasulullah SAW sebagai laisa minna man tatayyara au tutuyyira. Jadi mereka tertolak dengan sendirinya di padang mahsyar, tidak bisa sampai ataupun tidak bisa bergabung dengan barisan Rasulullah bersama sahabatnya, yang bersama umatnya yang tadi dikenal dengan ghurul muhajjalin, ya, karena sudah terstempel laisa minna man tatayyara au tutuyyira, bukan dari golongan kami. Jadi mereka sudah tertolak dengan sendirinya, ya, terlempar dari barisan Rasulullah SAW di padang mahsyar, karena ternyata di dunia salah satu pekerjaan mereka tatoyur, jamaah rahimakumullah, au takahana au tukuhina lahu, bukan bagian daripada kami, kata Rasulullah SAW, mereka yang, ya, berprofesi sebagai dukun, takahana, au tukuhina, atau, ya, minta untuk diantarkan ke dukun, ya. Itu jamaah rahimakumullah, sampai dikatakan dengan tegas laisa minna. Jamaah rahimakumullah, kalau sudah dikatakan laisa minna, apalagi yang bisa kita perbuat di hadapan Rasulullah nanti? Harusnya kita bisa bergabung dengan umat Rasulullah begitu di padang mahsyar. Kemudian ternyata Rasulullah mengatakan laisa minna, salah satunya gara-gara, ya, dia ternyata tatoyur ataupun datang kepada dukun dan datang kepada ahli nujum, kemudian dan datang juga kepada paranormal. Jamaah rahimakumullah, ya, itu tadi hadis-hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, pentingnya seorang hamba itu menjauhi itu semuanya, ya, menjauhi praktek-praktek itu semuanya, sehingga akidah dan iman kita selamat dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya, saya kira cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, renungan untuk kami pribadi, nasihat untuk kami pribadi, dan ajakan muhasabah untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.